asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, baik, pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang patut kita syukuri. Dan kita tidak lupa juga ucapkan sholawat ya kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah dari zaman jahiliyah menjadi zaman terang benderang seperti ini. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Oke, baik ya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita seperti biasa ya di malam Kamis ya, insya Allah kita bakal rutinkan untuk Zoom meeting seperti ini ya, maksudnya Zoom dengan teman-teman semua ya, mengenai untuk pembelajaran dan lain sebagainya ya. Dan insya Allah materi pada malam hari ini yaitu nanti mengenai tentang door to door langsung ya. Kita sebagai marketing properti syariah itu seperti apa sih ya, nanti yang langsung dijelaskan oleh Coach Essen ya. Beliau itu merupakan mentor dari teman-teman semua ya, dan juga memang spesialis yang suka door to door, dan juga beliau itu sudah puluhan juta ya, sudah closing dari hasil door to door langsung ke end user ya. Nanti bagaimana materi dan juga pengaplikasiannya seperti apa, simak dan saksikan terus ya. Baik, izin Coach Essen, apakah malam hari ini siap untuk dimulai? Siap, Komandan. Oke. Baik ya teman-teman semua, mari kita buka malam hari ini ya, malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, waktu dan tempat firman persilakan untuk Coach Essen ya. Baik, terima kasih Coach Firman atas waktunya yang diberikan pada saya untuk meeting Zoom ya, terkait dengan door to door, dari pintu ke pintu. Baik, salam kenal untuk teman-teman di Mitra Marketing malam ini yang hadir. Insya Allah dengan belajar akan menambahkan, akan menumbuhkan tunas-tunas baru, semangat baru, sambil menunggu materi kita sudah siap. Semoga teman-teman di sini juga yang sudah mengenal saya, alhamdulillah ya, ada beberapa yang hadir sudah mengenal saya. Nah, bagi yang belum mengenal saya, salam kenal, saya Eisenhower. Ya, tentunya sudah berkeluarga, asal dari Jakarta Utara. Kalau ibu saya asli Jakarta Barat, Cengkareng ya. Kalau bapak saya asli dari Sulawesi Selatan, Bugis Boni. Salam kenal untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi, Masya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Baik, teman-teman mitra sekalian, ada Pak Rudi juga ya, Masya Allah nih, raja closing juga nih dari Jakarta Barat, Palmerah. Baik, kita mulai. Untuk saya selesaikan dulu materinya, nanti setelah materinya selesai kita adakan tanya jawab ya, Coach Firman. Baik, untuk teknik door to door itu atau marketing properti ya. Slide-nya, Mon.
Untuk slide-nya apakah sudah bisa tertampil di layar monitor dari teman-teman semua? Sudah. Baik, sudah terlihat ya. Jadi teknik door-to-door marketing properti itu, cara mendapatkan leads dan closing dari kunjungan langsung, silaturahmi, membuka pintu rezeki. Lanjut. Apa itu door-to-door marketing? Door-to-door marketing adalah metode menawarkan produk properti secara langsung kepada calon konsumen dengan mengunjungi rumah, toko, kantor, atau tempat usaha. Nah, pengalaman saya itu ditambah ya, rumah ibadah, yaitu masjid. Nah, tujuannya adalah menambah database prospek. Nah, ini jangan lupa. Jadi setiap mitra marketing di WA Group mitra marketing harus di-save semua nomor WA-nya, nomor teleponnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman SD, SMP, SMA. Untuk apa? Gunanya untuk menambah database. Database terutama adalah database yang untuk ring 1. Ya, belum itu untuk lingkungan RT. Itu pasti ada WA grupnya juga. RW ada WA grupnya juga. Bahkan kelurahan. Terus membangun kepercayaan. Kepercayaan ini penting. Kenapa? Yaitu tergantung kita, diri kita ya, kepada relasi-relasi kita terhadap teman-teman kita, terhadap saudara-saudara kita. Selanjutnya, menggali kebutuhan konsumen, mengajak survei lokasi, ya. Terus akhirnya closing penjualannya. Lanjut. Kenapa door to door itu masih efektif? Ya, karena apa yang saya lakukan jarang orang lakukan. Kenapa? Karena di dunia digital marketing sekarang banyak yang melakukan melalui website, melalui medsos, di semua medsos, baik itu Instagram, baik itu TikTok, ya, dan lain-lain sudah banyak. Makanya saya lakukan, yang saya praktekkan teori dari Iskariman Academy, saya praktekkan langsung dengan cara door to door tadi, bertamu atau bersilaturahmi. Karena persaingannya lebih sedikit dibanding iklan online ya. Komunikasi lebih personal. Membangun komunikasi itu langsung kepada saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita ya. Di ring 1, ring 2, ring 3. Nah ini ada yang nyeletuk, kok pakai ring ya? Gitu. Emang tinju? Bukan. Ya. Jadi itu lingkaran circle kita terhadap teman-teman kita, terhadap relasi-relasi kita. Ya. Itu tadi untuk membangun komunikasi lebih personal. Lebih mudah lagi membangun kepercayaan. Karena langsung kita hadapi customer itu, konsumen itu di rumahnya. Respon langsung dari calon pembeli yang kita datangi rumahnya, itu langsung ada respon. Di mana dia minatnya, di proyek mana dia minatnya. Kita bangun dulu itu. Jadi satu peluang mendapatkan referral. Ya seperti triknya George Gerard ya. Itu dia mendatangi satu pemakaman, ditanya setiap hadir di pemakaman itu ada berapa orang? 250 orang. Nah, kalau itu dia menolak satu orang, maka 250 orang itu juga akan rusak. Nah, George Gerard melakukan lagi
itu di tempat wedding ya atau pernikahan. Nah, yang hadir berapa ditanya kepada petugas hotel itu? Sekitar 250 orang. Nah, di situ dia bangun satu orang, closing, maka yang 250 orang itu juga akan ikut serta meng-closingkan dirinya untuk membeli produk properti kita. Lanjut. Persiapan ya sebelum berangkat. Berdoa tentunya ya, berdoa dan luruskan niat kita untuk berdagang, untuk menjual produk kita. Yang kedua, berpenampilan rapi, apalagi kita marketing properti ya. Itu pakaiannya yang harus sesuai dengan seorang marketing. Apalagi yang kita jual ini bukan puluhan juta, tapi ratusan juta bahkan miliaran. Nah, penampilan ini penting ya, atau yang disebutnya dengan grooming. Ketiga adalah membawa brosur, ya, kartu nama, pulpen yang perlu kita catat, ya kan? Buku catatan, HP dengan foto, video project, ya. Kalau bisa ada tab ya, itu lebih meyakinkan lagi kita bawa tab di luar dari HP. Link Google Maps, nah ini pentingnya link Google Maps-nya. Saya kira nanti ada pelajaran khusus ya untuk setiap mitra marketing. Semua proyek, sekitar ada 70 proyek Iskariman di seluruh Indonesia, itu harus punya Google Map-nya. Ya. Nanti ada offline-nya, kita belajarnya offline. Harus ketemu langsung di kantor Iskariman Academy. Itu pentingnya untuk belajar Google Map atau arah mata angin ya, itu termasuk juga. Ya. Itu saya kira teman-teman juga sudah pernah dipelajari ya di SD, arah mata angin itu penting. Ya. Dari selatan, tenggara, utara, timur, laut, itu harus hafal seorang marketing. Karena kalau tidak tahu arah, nanti di project juga kelabakan ya. Itu pentingnya kita tahu Google Map. Next. Nah, tentukan target area. Target area itu prioritaskan area. Jadi misalkan saya, tempat tinggal saya itu di Cikarang. Ya, ada 5 wilayah di Cikarang itu. Dari Cikarang Pusat, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, dan Cikarang Barat. Itu prioritaskan areanya. Dari tempat tinggal teman-teman mitra marketing seluruhnya. Ya. Terus kita targetkan juga di perumahan, terutama perumahan-perumahan mewah ya. Seperti di Cikarang itu ada The Java, The Jogja, itu rumah-rumah orang-orang kaya yang siap kita silaturahmi. Ada ruko, nah, ruko saya kira di tempat-tempat teman juga banyak ya. Ada perkantoran, termasuk pasar ya. Kalau sekarang contoh seperti di dekat Iskariman Academy itu pasar bersih, jadi banyak ruko-rukonya. Masjid, nah ini yang saya lakukan di masjid itu saya sambil sholat, numpang sholat di perumahan itu, saya targetkan orang-orangnya. Itu alhamdulillahnya bisa membaca mana orang yang berduit, mana orang kaya tajir melintir, itu saya bisa. Nah ini untuk teman-teman juga harus bisa, harus pandai juga untuk mempunyai ilmu psikologi ya, untuk ilmu jiwanya itu harus pandai juga. Terus komunitas usaha ya, komunitas usaha mobil, ya. Properti juga itu. Semakin tepat targetnya, semakin besar peluang closing. Next.
Nah, ini teknik membuka percakapan. Jadi contoh yang seperti di layar ini adalah, Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu sebentar. Saya Esen dari tim pemasaran properti syariah Iskariman Properti Syariah. Boleh Esen memperkenalkan proyek kami sekitar 2 menit saja. Nah, trik saya sebelum kenal itu, saya numpang sholat. Ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Untuk pendekatan itu terhadap jamaah-jamaah masjid. Nah, di situ terbangun komunikasi. Saya izin untuk bertamu ke rumahnya, alhamdulillah diterima. Setelah badai sholat zuhur ya tentunya. Itu dilayani, alhamdulillah. Itu karena udah punya chemistry di dalam masjid. Sama-sama jamaah sholat berjamaah di masjid itu. Next. Jika tidak berminat pun tidak apa-apa. Esen titip brosurnya, siapa tahu ada keluarga atau teman yang sedang mencari investasi atau rumah. Jadi jangan sampai kecewa. Ya. Seorang George Gerard aja itu 2 tempat itu, di tempat pemakaman dan tempat wedding. Jadi tetap harus kita lakukan, harus kita praktekkan. Lanjut. Baik, untuk bangun hubungan dulu ya. Jangan langsung jualan. Kenapa harus kita bangun dahulu hubungan itu tadi? Ya, hubungan komunikasi terutama. Saya tanya yang paling suka itu di wilayah mana? Kebetulan setelah saya belajar di Iskariman Academy itu 14 materi, baru saya silaturahmi. Ya. Kebetulan saya tanya, sukanya itu di daerah Subang, teater, dingin ya. Kebetulan di proyek Granada Waterfall Theater. Kebetulan begitu lagi sedang komunikasi itu, dia suka dengan Subang Theater. Ya. Mulailah tuh dengan menanyakan kabar apa segala macam itu di situ terbangun. Ya. Akhirnya dia suka di GWC. Kenapa? Karena anak pertamanya itu pondok pesantrennya di dekat Granada Waterfall Theater. Padahal lokasinya pertama kali itu adalah masih belum berbentuk unit coupling, masih hutan. Tapi alhamdulillah karena sudah terbangun chemistry, akhirnya dia membeli. Jadi menanyakan pekerjaan kita udah sama-sama dulunya sudah pernah satu pekerjaan ya. Kalau untuk domisili perlu juga kalau memang yang belum pernah kenal itu kita tanyakan domisilinya. Seperti Pak Rudi, oh ada di Jakarta Barat di Palmerah. Seperti Pak Setiawan ada di Depok. Itu penting ya, kita tanyakan domisilinya. Terus menanyakan kebutuhan tadi, menanyakan kebutuhannya di mana. Seperti yang di Granada Student House di Depok. Itu konsumen sukanya di situ. Karena berbeda-beda keinginan si konsumen itu berbeda. Nah, cara menanganinya juga berbeda. Next. Jadi prinsip orang membeli itu karena percaya, bukan karena dipaksa. Itu pentingnya bangun kepercayaan. Next. Ini teknik menggali kebutuhan. Tadi ya, contoh seperti tadi itu, saya gali sukanya di mana? Di Subang Theater. Kenapa? Karena sudah terbangun komunikasi itu akhirnya membeli.
contoh pelayanannya, pertanyaannya ya, contoh pertanyaannya itu untuk kebutuhannya buat investasi atau dibangun villa. Nah, alhamdulillah konsumen saya itu mau membangun villa. Karena apa? Nanti setelah terbangun bisa disewakan. Akhirnya mendapatkan passive income dari para penyewa villa. Apa ada rencana membeli properti tahun ini? Tuh, salah satu pertanyaannya juga. Kebutuhannya di berapa kamar untuk kosnya? Itu yang contoh praktek saya di GSAW Depok. Dan yang pertama itu di Granada Student House 2 Jatinangor. Nah, yang di GSA 2 Jatinangor itu 4 kamar kemauannya dari konsumen. Kalau yang di GSAW itu kemauannya 6 kamar. Berbeda 6 kamar tapi 3 lantai ya. Untuk yang di GSA 2 Jatinangor itu 2 lantai. Jadi lebih baik kita banyak mendengarkan dulu ya, daripada berbicara. Itu marketing. Jadi akhirnya kita mendapatkan bisa membaca keinginan atau kemauannya konsumen. Next. Cara menghadapi penolakan. Udah banyak ya, apalagi kita di Iskariman itu bermacam-macam apa karakternya pembeli. Ya. Apalagi itu dari leads kantor ya. Kalau dari ring 1 kemungkinan ditolaknya itu jarang. Karena udah terbangun chemistry ya. Menghadapi penolakan jika ditolak ya, tetap kita tersenyum. Jangan berdebat. Pantang itu ya berdebat ya. Karena kita perlu cari teman yang enak diajak bicaranya. Ucapkan terima kasih juga dan tinggalkan brosur itu. Begitu kita tinggalkan brosur, nanti sewaktu-waktu juga akan datang. Entah 1 pekan, 2 pekan atau 1 bulan, bahkan paling lamanya itu 6 bulan, itu pasti menghubungi kita. Next. Karena hari ini belum tentu beli, tapi bisa membeli beberapa bulan lagi. Nah, ini contohnya. Itu kesimpulan dari cara menghadapi penolakan untuk meredam ego kita, emosi kita, hawa nafsu kita terhadap customer. Next. Jadi dicatat semua ya untuk database-nya. Kenapa penting database itu? Setelah kunjungan itu catat namanya, nomor WA-nya, lokasi pekerjaan, minatnya, hasil pembicaraannya, terus di jadwal follow up-nya. Ya. Ini penting sekali. Nah, kebanyakan yang canvassing door to door itu hanya menyebarkan brosur. Kalau tidak ada penghuninya di dalam rumah itu, boleh kita tinggalkan brosur. Tapi nomor WA kita juga ada di situ. Nama dan nomor WA itu harus selalu ada. Kalau saya modalnya pakai stempel. Jadi saya stempel tuh brosur, saya tinggalkan. Nah, kalau ada, itu kita minta izin nomor WA-nya dari tulis. Itu penting. Dan kita save di nomor WhatsApp bisnis kita. Jadi sewaktu-waktu konsumen itu yang sudah ada database di kita, udah tersave ya, tersimpan di nomor HP kita. Kenapa saya suruh save teman-teman di WA Group? Itu pentingnya untuk menambah database. Teman-teman di tingkat RW, RT, ya, desa atau kelurahan, itu penting kita share. Tujuannya nanti pada saat ada acara offline akselerasi closing, kita sudah banyak database-nya.
Kenapa? Karena database itu menentukan jumlah closing kita. Mudah-mudahan Iskariman Academy segera tahun ini akan mengadakan akselerasi closing ya. Karena saya sudah konfirmasi terhadap coachingnya, coachnya ya, coach khusus akselerasi closing. Next. Jadi database adalah aset terbesar marketing. Kita sales ini kalau nggak punya database, ya, siapa yang mau lihat status WA kita? Siapa yang mau lihat website kita? Ya. Siapa yang nonton live kita? Kalau kita tidak berteman. Semua ya, untuk teman-teman mitra yang hadir sekarang, bertemanlah sekarang. Ada Coach Firman, saya, ya, di Facebooknya, di Instagramnya, di TikToknya, kumpulkan, bertemanlah. Itu salah satu database kita juga. Next. Ini follow up penting juga ya. Selanjutnya adalah follow up. Menindaklanjuti yang dari database kita. Jadi H+1, H+3, H+7, dan H+14 atau 2 pekan ya. Itu selalu kita lakukan. Jadi follow up itu penting. Kenapa? Kita harus istiqomah terhadap follow up tiap hari. Tiap hari itu saya follow up konsumen yang warm ya atau hot untuk mengingatkan, sekedar mengingatkan kapan mau surveinya, gitu ya. Penting sekali. Next. Jadi kirim ya foto progresnya, ya, foto progres proyek ya. Contoh seperti GSAW Depok, ya, Granada Student House 3 Bogor. Nah, seperti kemarin kita kopdar di Urban Premier Cost Bogor atau GSA 4 Bogor. Itu kirim ke konsumen-konsumen kita yang belum membeli ya. Berikan testimoni juga. Kenapa kita ada kopdar itu tadi supaya kita tahu, oh kamarnya full furnished gitu ya, nyata. Jadi bukan hanya ada dalam produk knowledge, tapi faktanya memang benar-benar terbangun. Promo terbaru. Kenapa Iskariman selalu membuat proyek-proyek baru? Karena tiap proyek baru itu pasti timbul masalah baru juga. Jadi kita punya masalah itu bukan masalah yang itu terus, tapi kita berganti proyek, akan berganti juga problemnya atau masalahnya. Kita juga bisa mengatasi itu, mengatasi problemnya ya. Berikan jadwal survei pada saat follow up itu. Kapan misalnya mau survei? Nah, kebanyakan orang yang kaya raya, yang tajir melintir itu, dia nggak mau di Sabtu Minggu. Ya, konsumen itu milih yang Senin sampai dengan Jumat, malah di jam kerja, malah di hari kerja, bukan di Sabtu Minggu. Itu kalau pengalaman saya pribadi ya, itu kebanyakan di Senin sampai dengan Jumat. Next. Jadi kesalahan yang harus dihindari ya, langsung menawarkan harga, terlalu banyak bicara, memaksa membeli ya, tidak mencatat database,
tidak follow up, mudah menyerah setelah ditolak, baperan, itu nggak boleh. Seorang sales, seorang marketing itu tidak boleh baper, ya, dibawa perasaan. Apalagi kita punya problem solving, problem yang ada dalam diri kita, tidak bisa mengatasi itu nggak boleh, ya. Akan terjadi human error nantinya. Itu ya, ini kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari, ya. Next. Ini ada kunci suksesnya door to door ini, ya. 3A marketing properti. Aktif mencari calon konsumen, adaptif terhadap karakter setiap orang, amanah dalam memberikan informasi. Saya setiap hari mendatangi rumah-rumah atau perumahan-perumahan PT-PT yang bonafit, ya, tentunya. Nah, itu pengalaman saya sama Coach Nasum kemarin, ya, yang di UPK itu. Itu langsung prospeknya di PT besar, itu tentunya yang Astra, ya. Itu dari tingkat manajer ke atas. Kenapa kita harus juga adaptif terhadap karakter setiap orang? Karena karakter orang itu berbeda-beda. Itu pentingnya kita ilmu jiwa, ilmu psikologi, membaca setiap keperluan atau kemauan dari konsumen. Kita juga amanah, ya, dalam memberikan informasi. Ya, contoh, ya, itu nggak boleh dilakukan oleh seorang mitra marketing kita, ya. Itu kenapa kok nggak amanah? Jangan, contoh seperti makam, ya. Makam itu harganya murah. Dikasih cicilan itu sampai 12 bulan. Itu nggak masuk akal. Mudah-mudahan yang merasa di sini, ya, tolong dirubah. Gitu. Jangan dengan adanya cicilan 12 bulan itu menarik konsumen, tapi begitu disesuaikan dengan iskariman, produk iskariman, itu tidak sesuai. Itu pentingnya komunikasi dengan coach, ya, yang ada di Iskariman Academy atau koordinator freelance-nya. Itu penting, ya. Jadi diharapkan untuk mitra marketing itu amanah, yang amanah memberikan informasi, memberikan cash bertahap. Itu yang lebih bagus, ya, cash trust, ya. Di cash bertahapnya yang masuk akal. Di Iskariman itu paling lama itu di 6 bulan. Yang paling sedikitnya itu cuma 3 bulan untuk cash bertahapnya, ya. Tidak ada yang lebih dari itu. Next. Baik, kita penutup, ya. Jadi untuk penutup, meski tidak hanya datang dari iklan, tetapi juga dari langkah kaki yang mau mengetuk pintu, menyapa dengan sopan, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin banyak pintu yang kita datangi, semakin besar peluang Allah membukakan pintu rezeki. Saya kira itu, ya, teman-teman, karena materinya kita sudah habiskan. Ya. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Apabila yang belum mengerti, belum paham, boleh Coach Firman, ya, untuk tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Terima kasih untuk Pak Esen yang sudah menyampaikan materi mengenai door to door marketing properti, ya. Oke, langsung saja, ya. Dari teman-teman semua, silahkan yang mau menanyakan mengenai perihal tersebut, ya. Boleh, mangga, silahkan, boleh raise hand, boleh, atau chat di kolom komentar, ya.
nggak apa-apa gitu. Mangga dipersilakan untuk teman-teman semua, jangan malu-malu ya. Kita malam ini kita bahas kupas tuntas ya sampai clear terkait tentang door to door marketing properti ya. Oke, silakan ya. Silakan Bapak Ibu. Saya kira Mangga nggak ada ya silakan yang pengen tahu ilmunya nih, mungkin dari teman-teman semua nih yang pengen tahu ilmunya mengenai gimana sih coach cara kita door to door lebih tertarget, kemudian lebih spesifik seperti apa gitu kan. Mungkin kalau dari materi tersebut mungkin dari Pak Esen belum terlalu ini ya, cuman nah ini mumpung pas posisinya udah disampaikan, nah mungkin dari teman-teman semua supaya lebih detail dan lebih jelas, mangga silahkan kita bahas bareng-bareng di forum malam hari ini ya gitu. Loh, jauh. Ini kayaknya udah agak siap ya. Saya izin ya Firman menyampaikan nih beberapa ada pertanyaannya. Oke, dari pertama dari siapa nih? Dari Ibu Asana dulu ya. Maaf, nanya coach, akselerasi closing itu apa ya targetnya dalam jumlah banyak ya? Oke, baik ya. Untuk pertanyaan ini bisa Firman jawab ya. Nah, nanti untuk akselerasi closing itu sebenarnya kita nanti ada acara khusus, kemudian kita buatkan grup khusus ya, yang dimana nanti di situ tersusun dan terstruktur bagaimana caranya closing di waktu 1 bulan ya. Nanti kita berikan tugas-tugas yang teman-teman bisa kerjakan secara konsisten. Clue-nya seperti itu ya. Namun untuk lebih jelas dan detailnya bakal diinformasikan oleh dari tim training center ya untuk terkait perihal tersebut. Oke ya, dua sana seperti itu ya untuk clue-nya ya, kata kuncinya seperti itu. Nah, oke, pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Pak Husni Al-Habsyi. Untuk door to door ke instansi apa bisa difasilitasi dari IA? Ya kan, ya tetap aja beradaptasinya Bang. Butuh waktu lagi lah. Ya, Pak Esen, boleh dijawab? Itu ya, formnya ya, brosur. Takut banget lagi Ini Pak Esen, untuk oke, Pak Esen mendengar suara Firman Pak? Cek. Enggak. Banyak yang buka itunya, yang banyak buka apa mic-nya ya. Buset dah. Salah ini ada apa gue. Sebentar. Bocor suaranya. Dah. Oke Pak, kita ulangin Pak ya untuk pertanyaannya ya. Boleh. Tes, Pesan. Tes. Brosur ya, tentang brosur ya? Enggak, maksudnya untuk door to door instansi apakah bisa difasilitasi dari Skariman Academy? Mungkin pendampingan sepertinya sih Pak, lebih tepatnya itu pendampingan dari kita gitu. Apakah bisa difasilitasi atau bagaimana? Mungkin seperti itu sih Pak pertanyaan. Ya, untuk saat ini kita tidak ada brosur ya. Nah, kalau saya pribadi itu mencetak sendiri apa yang sudah ada di brosur yang ada di Telegram maupun di WA Group. Nah, contoh itu seperti yang Granada Riverset ya, Sukabumi ya, Citarik, itu yang udah saya pasang di WA Group itu saya cetak, baru saya stempel, itu saya serahkan kepada door to door ya, dari rumah ke rumah. Nah, pada saat ini Skariman Academy belum menyediakan itu, belum bisa memfasilitasi ya. Insya Allah juga ada Coach Firman nanti bisa dicetak atau tidak bisa diusulkan kepada pimpinan di Skariman Academy.
Oke, siap. Demikian, Coach. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sebentar ya, nih suara saya kedengarannya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Asi ya. Coach, biar lebih pede, caranya gimana ya gitu? Itu lebih pede itu lebih penting ya. Jadi tingkat kepercayaan kita supaya meningkat, itu tadi salah satunya kita paham tentang product knowledge. Ya, satu project aja dulu. Bu Asi misalkan di Bogor tinggalnya, yang dekat-dekat dulu aja. Seperti yang kemarin kita kopdar di Urban Premier Cost Bogor, itu langsung tahu ya. Jadi ada sisa berapa di situ, ada 2 unit ya, 6 kamar dan 8 kamar. Itu untuk meningkatkan kepedean kita, ya kita di kopdar. Belajar lagi di Skariman yang offline-nya. Untuk pribadi itu ya, kita ini juga ya, kita bangun, jadi eksplor diri kita sendiri itu kita eksplor, ya kita bangun lagi supaya kita lebih percaya diri. Eksplor teman-teman kita yang terdekat ya, itu yang lebih akrab, yang enak diajak ngobrol, yang tajir melintir tentunya. Kenalan, relasi ya, itu perbanyak. Terus network ya, network kita tentunya pasang-pasang gitu itu circle yang tajir melintir. Ya. Itu karena ini produk-produk orang yang membeli itu udah ratusan juta ya. Itu Bu Asi. Oke, baik. Terima kasih Coach Essen atas pemaparannya ya, atau atas jawabannya. Kemudian next ini ya, pertanyaan berikutnya ya. Dari Pak Heru, bagaimana cara door to door yang efektif, Coach? Cara door to door yang efektif, Coach. Ya, ini menurut pengalaman saya pribadi. Tadi udah saya sebutkan ya. Itu terutama saudara dulu. Ya. Saudara dulu, jadi tingkat rumah tangga kita dulu. Nah, teman-teman adik kita atau kakak kita yang kaya raya, itu kita silaturahmiin. Kedua, teman dekat kita, teman PT dulu ya, di sebagai karyawan dulu ya, itu juga penting untuk segera closing ya di situ, Pak Heru ya. Jadi saya bangun itu. Terus lanjut. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya, Pak ya, ini dari Pak Ervan Permana. Assalamualaikum. Untuk brosur atau proyek terbaru, bisakah diupdate untuk brosurnya di setiap produk terbaru Skariman? Suaranya hilang, Coach. Baik Pak, diulangan ya. Pertanyaannya dari Pak Ervan. Assalamualaikum, untuk brosur atau proyek terbaru, bisakah diupdate? Kalau mau mobil terbaru Skariman? Udah kehitung. Sewa, kalau mau mobilnya udah kehitung. Oh ini ya, brosur atau proyek terbaru bisakah diupdate untuk brosurnya di setiap produk terbaru Skariman? Itu setiap hari itu diupdate ya, di Telegram terutama. Oh iya, terus yang kedua itu di WA Group. Di WA Group kita juga tiap hari ada yang baru ya. Oke, mungkin kalau yang baru bergabung mungkin nggak dapat itunya. Nah itu bisa japri, solusinya bisa japri saya atau Coach Firman. Oke, sekedar informasi tambahan ya, untuk Telegram lama kan yang di kita lagi kena halangan ya, atau kena hack dari orang. Nah,
saat ini yang baru kita susun itu untuk Telegram yang PK-nya dulu ya, atau penjelasan produk knowledge-nya yang baru kita update. Dan nanti untuk next berikutnya mungkin dari konten-konten ya kita update secara bertahap ya. Dan palingan untuk konten-konten terbaru bisa dicek di grup dari teman-teman semua ya, grup mitra ya khususnya. Nah di situ itu kita selalu update tentang produk-produk yang update langsung dari project itu. Oke, seperti itu ya informasi tambahnya teman-teman. Nah, yang kedua ya, komplek perumahan elit, cara masuk ke komplek perumahan elit orang kaya, bagaimana caranya? Jadi kalau saya, setiap perumahan elit itu udah pasti ada masjid. Ada masjidnya untuk tempat ibadah. Nah, saya izin kepada security-nya, ada yang meninggalkan KTP, ada juga kalau karena keperluan ibadah tidak meninggalkan KTP. Kalau memang suruh meninggalkan KTP pribadi kita nggak ada masalah, kita tinggalkan karena untuk safety ya, keamanan di lokasi perumahan elit. Nah, saya masuk sebelum sholat Johor, jadi izinnya untuk sholat Johor atau sholat Asar, sholat Maghrib di masjid di perumahan elit. Nah, kesempatan saya di situ di dalam masjid itulah. Pada setelah ibadah, baru kita tawarkan di dalam masjid itu. Kalau memang diizinkan, baru kita ke rumahnya. Demikian untuk pertanyaan yang masuk perumahan elit ya. Itu cara saya yang paling jitu adalah izin untuk beribadah, numpang sholat misalnya. Demikian. Terima kasih Coach Esen ya atas jawabannya. Berikutnya dari pertanyaan dari Kang Andi ya, Kang Andi Subandi. Izin tanya, Jika ini pertanyaan selanjutnya ya Coach ya, karena kalau dari Coach Firman yang membacakan itu doubling. Jika kita menawarkan satu produk misalkan student house ya, workforce atau apakah boleh menawarkan kafling? Boleh. Jika merasa keberatan dari dana karena harganya miliaran kalau workforce. Nah kalau kafling kan ratusan juta ya. Boleh, silakan, nggak ada masalah. Nah, kafling wisata itu mahal, bisa ada yang lebih murah lagi. Itu ada lahan makam. Ya. Di bawah 100 juta harganya. Coach tanya apa boleh booking sendiri, kafling dengan DP kemudian dioper ke customer. Ya selama ini ya. Jadi contoh begini aja. Kita sama-sama marketing ya, suami istri itu mitra marketing. Nah, jadi yang membeli itu istri. Ya. Supaya saya mendapatkan fee gitu ya. Jadi di atas namakan istri membeli kafling. Nah, supaya saya dapat fee juga, akhirnya saya sebagai mitra marketing itu mendapatkan fee. Nah, selanjutnya kalau memang kita bosen terhadap kafling itu, kita jual lagi kepada teman, bisa. Ya, kita bisa kerjasama dengan tim legalitasnya proyek tersebut. Demikian. Nah, ini ada pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara berkenalan dengan orang baru dikenal di tempat umum dengan orang tajir melintir, teknis caranya seperti apa? Contoh di masjid Pak ya, saya pertama kali sholat di Cibubur ya, kota wisata Cibubur. Itu masjidnya orang-orang kaya tajir melintir semua di Masjid Darussalam, kota wisata Cibubur. Mungkin yang udah pernah ke sana bisa ya, bisa dilihat faktanya di sana. Nah, itu setelah sholat selesai, saya sholat zuhur juga di sana, numpang sholat. Kita lihat di parkiran itu mobilnya mewah-mewah, ya ada
Mercy, ada BMW, ya, ada apa namanya mobil-mobil mewah ya. Nah itu saya tuju, itu. Saya udah lihat dulu sebelum sholat itu, udah saya lihat, wah ini orang-orang kaya nih, mobilnya mewah semua. Ya. Harganya di atas 1 miliar mobilnya, ya, berarti dia tajir melintir, kaya raya. Itu cara melihatnya dari mobil dulu. Ya. Kedua, nah ini sebagai supir pribadi atau pemiliknya, itu juga harus bisa membedakan. Kalau driver pribadi, supir pribadi itu dia pakai pakaian safari atau pakai pakaian karyawan, itu supir pribadi. Nah kalau yang pemiliknya tentunya pakaiannya juga lebih mentereng ya, lebih mahal. Kita tahu yang pakaian mahal dan pakaian yang biasa itu ciri-cirinya harus kita bisa baca. Baru selanjutnya kita lihat dari postur, ya, warna kulit apa segala macam itu, raut wajahnya, itu kita bisa mendeteksi apa namanya orang kaya atau bukan. Demikian. Nanti kita kalau memang masih kurang jelas ketemu saya di Skariman Academy. Assalamualaikum Coach. Tadi disebutkan untuk mencari leads se-Cikarang, mohon diinfokan ada, apakah bisa langsung datang ke kelurahan-kelurahan atau jika lewat medsos di Google kata kuncinya apa? Terima kasih. Ini maksudnya apa nih? Di wilayah Cikarang ya, itu leads-nya. Nah, lead-nya ya seperti di dekat kantor Iskariman Academy itu ada perumahan Tropicana. Itu boleh ke situ juga. Itu juga harus meninggalkan KTP, perumahan-perumahan mewah ya. Seperti di Lipo Cikarang ada Simpruk Garden. Itu juga orang-orang kaya semua. Apakah bisa datang ke kelurahan-kelurahan? Bisa. Kita pasti nanya lurahnya yang mana ya. Itu pengalaman saya di Granada Land, kebetulan Pak Lurah yang beli. Saya silaturahmi ke kelurahan, saya mau tahu lurahnya itu siapa namanya. Nah kebetulan di Cikarang Utara itu lurahnya namanya Lurah Wijaya. Itu saya datangi ke kantornya. Ternyata kata sekdesnya tidak ada di kantor kelurahan. Dia standby-nya ada di tempat pemancingan. Nah, saya datangi juga ke pemancingan. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Lurahnya. Saya tanya minatnya di mana. Gunung Batu kata dia. Wah, kalau Gunung Batu dekat Granada Land. Bagaimana kalau di tempat resminya Granada Land? Alhamdulillah dia mau. Langsung di situ minta 5 unit coupling. Alhamdulillah tuh saya ajak hari Rabu ke Granada Land. Alhamdulillah minta yang ada tersedia di sana ada 4 unit. 4 unitnya itulah yang apa namanya closing. Demikian Pak Herianto ya pertanyaannya. Setelah pakaian untuk door to door, apa harus kemeja formal atau tusuk sopan? Ya, yang penting sopan santun Pak ya. Dilihatnya kita nggak compang-camping ya, tentunya yang rapi. Tentunya ya harus pakaian kalau kita numpang sholat bagaimana ya Pak? Ya pakai baju koko, celana panjang tentunya. Yang dilihat sama orang-orang kaya itu jangan sampai apa namanya grooming kita itu kurang baik. Demikian. Sudah lewat 5 menit ya Kak. Siap. Oke, mungkin dari teman-teman semua. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin 2 pertanyaan lagi sepertinya Pak ya, harus 2 pertanyaan lagi ya. Ada lagi ya? Nah, ini Pak. Oh itu, mau tanya Coach, apakah Iskarima Anda buka stand booth di mall atau acara pameran-pameran lainnya? Alhamdulillah, bulan Juli kemarin kita buka stand di Bekasi Barat ya, di mall. Pas kebetulan di Kota Madya Bekasi itu membuka lowongan kerja. Nah, jadi kita juga buka booth
untuk menerima karyawan baru atau mitra baru, kita kasih link ya. Begitu juga yang mau jadi mitra, kita kasih link juga di situ. Yang mau bergabung untuk menjadi karyawan di Skariman juga di situ dikasih linknya. Jadi kalau mau ikut di stand booth ya, saya juga pernah bersama Pak Jori itu ya di Kementerian Budaya, wakil menterinya sekarang Giring ya, itu saya pernah di sana 2 minggu untuk buka standnya di Menteri Kebudayaan di Jakarta, dekat dengan parkir timur Senayan. Demikian. Kalau marketing freelance mau buka stand apakah bisa? Bisa. Jadi nanti ada alatnya, meja booth-nya itu ada. Ya, jadi kalau memang belum ada brosurnya kita cetak pribadi maupun dari Skariman nanti yang tadi diajukan ya. Untuk prosedurnya meminjam aja Pak, ya. Pinjam tempatnya ya, yang booth-nya itu ya, stand-nya gitu ya. Itu disediakan oleh Skariman. Mudah-mudahan yang minjam kemarin kita bisa ambil ya, booth-boothnya yang masih dipinjam oleh para mitra. Nah, satu lagi Pak, pertanyaan dari Pak Herianto, boleh Pak di ini sekalian nanti kita. Ya, saya pernah canvassing di Masjid At-Taqwa Lipo Cikarang, cuma belum closing, tapi semuanya welcome. Hampir 2 minggu selanjutnya. Apakah efektif ya Coach? Perlu dilanjut. Jadi kalau kita cuma sebar brosur, kita nggak minta, kita nggak kenalan, nggak minta nomor WA-nya, bagaimana mau closing? Kita bagaimana mau follow up kalau udah punya nomor WA-nya? Ya. Jadi Pak Herianto, canvassing harus ada hasilnya tadi yang disebutkan database, supaya kita punya database-nya orang kaya raya yang di Lipo Cikarang. Masjid At-Taqwa kalau nggak salah di BPN ya. Nah, kebetulan saya juga pernah di Masjid At-Taqwa Lipo Cikarang itu yang di kantor BPN. Jadi di situ juga orang-orang yang mengurus sertifikat SAM ya. Itu juga orang kaya kumpulan-kumpulannya di situ. Cuma kita jangan hanya ngobrol, tapi kita harus punya nomor WA-nya, nomor teleponnya. Itu harus punya. Karena selanjutnya kita akan follow up setelah kita sampai di rumah. Demikian Pak Herianto. Ya, buka stand. Boleh buka stand tadi yang udah dikasih kesempatan ya. Kita menyediakan Skariman Academy booths-nya. Demikian Coach. Coach Firman. Ya, siap Pak Esen. Siap, Pak Esen. Siap. Masih ada lagi? Ini dari satu lagi palingan Pak, ini dari Bu ini Bu Asia, Bu Latifah. Palingan satu jawaban lagi dari Pak Esen, boleh Mangga, silakan. Iya. Latif ya. Bu Latifah. Intinya buat kumpulin leads dulu ya Coach. Kalau belum minat bisa kita follow up ke depannya, betul? Jadi leads itu dari nomor WA ya tentunya. Kalau kita sopan santun, apalagi dari leads WA itu nomor telepon itu bisa silaturahmi. Bu, bisa saya datang ke rumahnya. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau memang diterima, kapan waktunya? Demikian Bu Latifah ya. Sangat bisa itu, leads itu untuk di follow up ke depannya.
Ada lagi yang lain? Cukup sepertinya, Pak. Oke, mungkin cukup, Pak. Takutnya kemalaman buat teman-teman semua ya. Baik. Baik. Oke, Pak. Sebelum ditutup, boleh minta closing statement dari Coach Esen atau saran dan masukannya ini, Pak, buat teman-teman semua agar target-target yang dari teman-teman semua ingin dicapai gitu, Pak, ya, khususnya di closing di produk di Skariman Properti Syariah ini, Pak. Mangga silakan, Pak, boleh ada closing statement-nya. Baik, untuk closing statement-nya, teman-teman sekalian, niatlah dengan penuh keyakinan ya. Kita sebagai hamba Allah harus niat dengan baca bismillah, ya, bersungguh-sungguh ya, menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, dalam ikhtiarnya, dalam usahanya, insya Allah Allah balas dengan kun fayakunnya. Closing, maka terjadilah closing. Ya. Alhamdulillah jadi closing. Jadi itu manfaatnya adalah bismillahirrahmanirrahim, menjada wajada, kun fayakun, alhamdulillah closing bertubi-tubi di seluruh proyek Iskariman Properti Syariah. Demikian, Coach Firman. Oke, baik. Terima kasih ya Coach Esen atas pemaparan materi tadi ya mengenai door-to-door marketing properti dan juga closing statement-nya. Semoga perjumpaan pada malam hari ini bisa memberikan kebermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita bisa foto bareng ya. Jangan lupa teman-teman yang bisa dibuka untuk kameranya, mangga silahkan ya. Monggo silakan teman-teman dibuka. Jadi untuk dokumentasi kita sebagai mitra marketing yang ikut meeting Zoom atau meeting online ya. Pak Husni, Pak Firman yang luar biasa semangatnya. Oke, sebentar ya. Kita foto bareng. Ini masih ada beberapa yang belum dibuka ya. Pak Andi ikut nggak Pak Andi nih? Barokatuh dakwah. Nanti. Oke, mungkin ayo kita foto bareng-bareng pakai HP aja lah. Nah, dari Mbak Abso boleh Mbak difotoin? Sebentar, tunggu, sorry. Di sini ada 2 slide ya Bapak Ibu. Bentar, hafal ganti background. Oke, dari slide 1 terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Tunggu. Baru slide 1. Oke, sebentar. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Abso atas fotonya ya. Oke, baik ya, terima kasih kepada teman-teman semua ya yang sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga teman-teman semua yang bisa hadir dan masih standby sampai saat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk menuju closing dari teman-teman semua ya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa Firman Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke, baik ya, untuk materi pada malam hari ini dicukupkan dan terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya ya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dari semua. Amin. Oke, sekian dari firman fastabiul khairat manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.